Salam Indonesia, halo pemirsa, saya sudah sampai nih di depan Pendopo Pedukuhan Jombor Sri Mulyo Piungan Bantul untuk bertemu dengan wakil rakyat kita yang saat ini tengah beranjang sana dengan ibu-ibu PKK yang sedang berkegiatan. Sebuah kegiatan yang seru bagi mereka karena mereka sedang mengikuti pelatihan keterampilan olahan makanan. Wah, seperti apa keseruannya, seperti apa juga kegiatan selengkapnya UP2K PKK ini kita ikuti di Anjang Sana Wakil Rakyat bersama saya Dewi Budianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Halo, ya baik, Halo, Mbak. Bu. Wah, ini lagi masak-memasak ya, Iya, Pak. latihan masak-memasak. Oke, Pak, boleh saya ngobrol-ngobrol bentar, Iya. Pak? Ini kan saya kalau melihat kegiatan mereka seru sekali ya, Pak ya. Iya. Sepertinya mereka bersemangat, cocok lah ya kegiatannya untuk ibu-ibu gitu. Iya, cocok karena ini tujuan saya ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya, tentunya UP2K PKK ini memang benar-benar untuk meningkatkan perekonomian mereka begitu ya. Tapi boleh cerita dulu nih, Pak, sebenarnya ini kegiatan apa sih, Pak, selengkapnya gitu? Ya kegiatan karena kegiatan kami kerjasama dengan dinas terkait. Dari dinas PMK. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, makanya ini ibu-ibu seputar sini. Ya. Setiap kampung kegiatan saya ambil satu-satu setiap kampung sehingga biar masyarakat Pedukuhan itu tahu, mengerti bagaimana cara meningkatkan ekonomi di keluarganya. Iya, nah ini kebetulan cara peningkatan pendapatan keluarga ini dengan cara melatih keterampilan olah makanan ya, memasak. Karena kalau nanti sudah terampil memasak, bisa jadi itu tidak hanya memberikan hidangan di rumah, tapi bisa untuk dijual belikan, dipasarkan. Wah, luar biasa. Pesertanya ini siapa saja, Pak Teguh? Pesertanya masyarakat sekitar sini, Pedukuhan Jombor. Oke, RT berapa saja, Pak? RT 2 sampai 4. RT 2 sampai 4 yang kemarin kan yang satu sudah kita selenggarakan di Dusun Ngemplak. Nah, sekarang ini di Dusun Jombor khusus buat RT 2 sampai 4. Oh, jadi masih berlanjut gitu ya, Pak ya? Syukur bagi setiap pedukuhan atau setiap pedukuhan ini semuanya akan saya selenggarakan. Oh, oke. Berarti ini memang koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul dengan DPRD. DPRD. Gitu. Oke, dukungan dari DPRD sendiri apa sih, Pak? Kami mendukung atau anggaran ke sana. Nanti anggaran kita taruh di dinas terkait, dinas terkait yang selenggarakan. Anggarannya lumayan cukup banyak nih, Pak. Ya, kan tinggal sesuai dengan kegiatannya apa. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, sejauh ini Bapak kan pasti tadi udah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu. Bagaimana tanggapan mereka nih Pak? Diberikan kegiatan yang seseru ini gitu. Iya, kegiatan semacam ini betul-betul sangat diharapkan masyarakat. Setiap saya terjun ke masyarakat, masyarakat senang. Pak Teguh turun itu biasanya ada tinggalannya. Nah, sementara sesudah menjadi ciri khasnya Pak Teguh biasanya turun ke masyarakat tuh oleh-olehnya kompor howos-howos tuh. Karena kompor howos-howos ini sangat betul-betul diperlukan masyarakat. Setiap kegiatan pedukuhan atau kegiatan hajatan, ini kompor howos-howos di masyarakat atau di pedukuhan sangat diperlukan. Sehingga saya pasti ninggali semacam itu. Kompor howos-howos apa sih Pak? Mungkin ada pemirsa yang nggak paham. Oh, kompor howos-howos ini kompor besar satu tungku. Yang memang suaranya wos-wos-wos gitu. Itu udah ciri khasnya. Ciri khasnya. Warga di sini ibu-ibu udah hafal gitu ya Pak ya. Oke. Nanti di akhir acara ini akan saya serahkan. Akan diserahkan. Nah, serahkan kompor howos-howos atau kompor satu tungku besar. Oke, nah ini selain acara yang sedang berlangsung hari ini nih Pak, sama yang kemarin kan sudah juga nih RT 1 dan 5 gitu ya. Sekarang kan ibu-ibu dari RT 2, 3, dan 4. Tapi di luar acara ini, biasanya tuh acara rutinnya tuh apa sih Pak di warga di sekitar sini khususnya untuk ibu-ibu gitu? Ibu-ibu banyak sekali latihannya. Mana urusan jandu, urusan arisan rutin, dan wah, kegiatan ibu-ibu saya lihat minimal di sini pasti banyak sering dilakukan kegiatan bersama ibu-ibu atau bapak, karena ini kan rumahnya Pak Dukuh sekaligus pendoponya di Pedukuhan Jombor.
Sehingga ini rutin sekali kegiatan-kegiatan ibu-ibu. Sore mau rapat Dasawe, semua ada rapat PKK, sering diselenggarakan di sini. Oke, kalau Bapak melihat sejauh ini potensi dari ibu-ibu di sini, itu seperti apa sih Pak potensi mereka? Ya, memang saya memberikan support kepada ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu ini mempunyai penghasilan sendiri. Jangan cuma mengharapkan dari suami terus. Bahkan sampai saya sampaikan alangkah bangganya panjenengan bisa beli yang dioles-oleskan di bibirnya apa? Lipstick sendiri dan atau beli kerudung sendiri meskipun nilainya nggak seberapa. Tapi kebanggaan itu yang sangat luar biasa. Bisa beli sendiri dengan keringatnya sendiri. Apa menurut Pak Teguh pentingnya seorang perempuan itu bisa mandiri gitu dan bisa mendukung keluarganya, mendukung suaminya? Apa Pak? Ya sangat penting lah membuat di rumah tuh rasanya lebih nyaman kalau nanti istrinya nggak punya penghasilan, menjaga mengharapkan punya penghasilan dari suami, nanti naik kurang membuat ribut di keluarganya. Tapi kalau ibunya punya penghasilan, anaknya menangis hanya cuma mau beli es saja nggak bisa nuruti, nanti ribut dengan anaknya, ribut dengan bapaknya, nanti bapaknya cenggiling, anaknya diplak. Nah itu jangan ada kekerasan di dalam rumah tangga, gitu. Bagaimana bahagia meskipun itu ibu itu meskipun hanya menghasilkan, sampai tak ceritakan panjenengan punya penghasilan 10.000 sehari luar biasa. Akan mencari uang banyak, uang besar itu dari kecil dulu. Dan mencari uang itu semuanya harus belajar, termasuk mencari uang ini. Nggak mungkin uangku akan datang sekonyong-konyong mak berkutuk. Nggak mungkin. Paling dari uang kecil dulu. Oh, kami sehari mendapatkan penghasilan 25.000. Coba ditingkatkan. Oh, besok dapat 30.000. Suatu saat Anda akan mendapatkan uang sehari 1 juta. Bisakah? Bisa. Dan saya doakan semuanya ini menjadi juragan. Coba bisa terbukti paling nggak separuh dari orang ini menjadi juragan. Pedukuhan Jombor sangat luar biasa. Jadi ada pengusaha, ini ada 15, ada 30. Dan separuhnya ada 15 orang menjadi juragan. Berarti bisa mengatur ekonomi di pedukuhannya masing-masing. Oke, kalau Anda melihatnya sejauh ini Pak, selain memasak gitu ya, selain memasak, potensi apa yang memang paling bisa ditingkatkan dari ibu-ibu di sini Pak? Kan bisa untuk batik, kan bisa nanti kerjasama dengan dinas terkait dan menjahit. Karena kami banyak kegiatan-kegiatan yang saya terjunkan ke masyarakat seperti itu, menjahit, membatik untuk ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini yang mudah kita arahkan, kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti bisa meningkatkan ekonomi. Jadi Bapak nanti melihat ke depannya nih ya, ibu-ibu ini bisa mandiri berbisnis, tidak hanya makanan tapi juga tekstil atau fashion begitu ya Pak ya. Nah, untuk bisa mencapai ke tingkat keterampilan sampai bisa menjadi seorang businesswoman begitu ya Pak, pasti kan butuh juga proses-proses seperti ini nih, belajar gitu kan dari ahlinya gitu. Nah, biasanya bagaimana Bapak dan juga teman-teman yang lain itu memberikan dukungan trainer gitu Pak kepada mereka? Kegiatan ini kan dari dasar. Nanti mungkin dari dinas terkait bisa kegiatan di atasnya. Ada grade-nya ditingkatkan. Mungkin bagaimana cara pemasarannya, cara packingnya dan sebagainya. Sehingga ibu-ibu ini tidak merasa berat dan tidak merasa terbebani dengan adanya kegiatan semacam ini. Happy, yang penting happy, senang. Oh, ternyata apa yang dilakukan Pak Teguh di masyarakat ini betul-betul menguntungkan masyarakat. Jadi kami sebagai wakil rakyat ini bagaimana bisa betul-betul manfaat buat masyarakat. Oke, jadi ini sekarang belajar dulu nih keterampilannya, fokus pada kualitas produknya gitu ya Pak. Nanti next akan belajar soal bagaimana marketingnya, apalagi kalau marketing zaman sekarang kan sudah online ya Pak ya. Sudah pasti butuh keterampilan yang beda lagi gitu. Kemarin saya sampaikan, ibu-ibu punya HP ini aja sudah bisa marketing. Paling nggak Anda sampaikan di story Anda atau saya sampaikan di grup Anda siap mengupload kegiatan Anda buat roti, siapa mau mencicipi. Jadi mencicipi kan dikit.
Di sini ada berapa RT sih Pak? Ini kan 2, 3, 4, yang 15 sudah. Masih ada sisanya yang belum ikut Pak? Adanya kan 4 ya, 15 ini menyatu. Jadi menyatu. satu kampung tapi 2 pedukuhan. Ya, ini kan pesertanya lumayan banyak nih ibu-ibu. Saya melihat mereka juga sangat bersemangat. Ada juga banyaknya mau berapa kita siap coba jatahnya emang 30. Jatahnya emang 30. Padahal bisa lebih banyak dari ini ya. Saya juga pengen banget nanti ngobrol dengan ibu-ibu di sini gitu kan, dan juga mungkin dengan trainernya atau pelatihnya ya. Di segmen selanjutnya ya Pak ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Anjang Sana Wakil Rakyat, ini di belakang saya masih sibuk ya ibu-ibu mengikuti pelatihan keterampilan olahan makanan yang tentu saja ini menjadi hobi ya dari mereka, dan mereka bersemangat sekali gitu ya Pak Teguh ya? Iya, sangat-sangatlah bersemangat kalau berkerumpul demikian ini. Iya. Nah kebetulan di samping Pak Teguh ini ada tamu juga nih. Iya. Halo Ibu Kuswidarti SEMM, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bu Wiwin. Apa kabar Bu? Selamat siang Mbak, kabar baik Pak Teguh. Iya siang Bu. Ini sebuah acara yang sangat seru bagi ibu-ibu gitu ya, dalam rangka bagian dari UP2K PKK. Ini boleh diceritakan program ini tuh sebetulnya apa sih Bu tujuannya gitu? Iya, kegiatan ini merupakan salah satu dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, yang mana salah satunya adalah UP2K PKK, yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga. Maksud kegiatan ini adalah untuk menambah keterampilan dari ibu-ibu agar nantinya ibu-ibu itu berdaya, kemudian mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya seperti itu. Jadi diharapkan dari kegiatan ini nanti ibu-ibu ini kemudian mengembangkan sendiri, bisa jadi nanti minimal untuk menyiapkan untuk keluarganya sendiri, kemudian diharapkan nanti bisa menjadi sebuah komoditi yang bisa menghasilkan penghasilan seperti itu. Oke, tentu saja programnya tidak hanya berlangsung hari ini ya Bu ya, yang sudah kemarin dan juga rencana ke depan seperti apa? Kegiatan peningkatan UP2K PKK ini sudah kita laksanakan beberapa tempat nggih. Ada di bulan ini sekitar ada 10-15 kali kegiatan, dan itu kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di DPRD Kabupaten Bantul. Pada kesempatan hari ini bersama Pak Teguh. Ada juga dari tadi saya sudah mengikuti dengan Pak Aryunadi juga, dan ada hari ini ada sekitar 4 Pak di Jombor Piyungan, terus tadi di Bangun Jiwo ada 2 lokasi, kemudian ada di Sewon juga ada seperti itu, kemudian di Pandak juga ada. Jadi kita bareng-bareng ini melaksanakan kegiatan yang serupa. Koordinasinya dengan anggota Dewan sejauh ini seperti apa Bu Wiwin? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Mbak. Jadi di tempat kami di Dinas Pemberdayaan itu programnya banyak sekali, tetapi di sisi anggaran kami kurang gitu ya, terbatas seperti itu, sehingga alhamdulillah ada kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di DPRD yang mereka mempunyai anggaran, kemudian kita kolaborasi, alhamdulillah ada kegiatan seperti ini yang sepertinya diminati nggih Pak nggih sama ibu-ibu. Sangat-sangat diminati. Nah, mudah-mudahan nanti ini berkelanjutan Mbak. Tidak hanya untuk tahun ini, kami mohon kepada nanti Bapak Ibu anggota Dewan juga tetap melaksanakan koordinasi bekerja sama di kegiatan seperti ini. Tidak cuma sampai ini, tapi tingkat yang lebih atas. Iya, dan anggaran siap dikucurkan ya Pak? Ya, kami siap. Mungkin kan anggaran yang dari Dewan ini siap kita cendelkan, kita tempatkan di sana, kerjasama dengan Dinas PMK. J.
Kalau dari pengamatan Bu Wiwin sendiri, selain hal-hal seperti ini nih, materi pengolahan makanan, ke depan apa sih yang paling penting untuk memberdayakan ibu-ibu di rumah seperti ini? Iya, jadi ini pelatihan dasar nih, seperti yang kita diskusikan sama Pak Teguh. Ini pelatihan dasar, kita memberikan keterampilan kepada ibu-ibu. Nah, nantinya ke depan tidak hanya keterampilan membuat saja, tapi juga memasarkan. Bagaimana produk itu dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, kemudian bisa dijual ke pasar, dan juga terutama untuk izin usahanya, Mbak. Kita nanti mungkin nanti ke depan ada ini Pak, pelatihan untuk mendapatkan PIRT. Jadi kan berkelanjutan seperti itu, ya, tidak hanya pelatihan dasar, tapi nanti juga kita menyiapkan ibu-ibu warga ini sampai bisa memasarkan sendiri produknya seperti itu. Pak Teguh menyambut baik ya rencana ini, Pak? Menyambut baik sekali kegiatan semacam ini. Nanti kan mereka yang kan tidak cuma hanya latihan membuat roti. Mereka ada yang membuat ini untuk manten itu apa? Catering ya. Oh, catering. Semacam itu, dan akhirnya kan sekarang kami juga mempunyai yang pernah ikut latihan akhirnya mengikuti SOP ya di dinas di Kabupaten Bantul, sehingga mereka siap membuatkan ya semacam ini apa memenuhi prasyarat untuk bisa memberikan konsumsi di kegiatan-kegiatan semacam ini. Di event-event yang cukup menyediakan konsumsi. Jadi kami selain melatih juga membuat mereka juga bisa mempunyai usaha. Oke. Ada tambahan mungkin dari Bu Wiwin, melihat mereka ini yang tidak hanya bersemangat, tapi nampaknya koordinasi, komunikasi mereka juga sangat baik. Iya, sangat baik. Dan juga kegiatan ini tentunya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga ya Mbak ya. Kita juga mendukung kinerja utamanya Bupati dalam penanganan stunting. Bagaimana ibu-ibu ini nanti kita berdayakan, kita edukasi, memanfaatkan lahannya, kemudian menyiapkan makanan yang bergizi untuk keluarganya, sehingga nanti bisa menghasilkan remaja-remaja, anak-anak yang cerdas. Karena stunting itu tidak bisa kemudian dengan serta-merta ditangani gitu nggih. Tetapi harus dari awal, mulai dari anak dalam kandungan itu sudah harus disiapkan gizi yang seimbang. Nah, ini tentunya dari keterampilan ibu-ibu menyiapkan gizi keluarganya, sehingga nanti bisa menyiapkan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan bisa mengurangi stunting seperti itu. Berawal dari rumah, berawal sejak dini, kemudian nanti mungkin efek yang lebih besar adalah memberikan kemajuan ekonomi bagi daerahnya, begitu ya? Paling tidak di keluarganya sudah terpenuhi. Kenyataannya kemarin juga ada pelatihan membuat makanan atau buat lauk anak-anaknya. Ya, jadi macam-macam Mbak. Tidak hanya roti, tetapi untuk makanan olahan yang itu semacam nugget, sehingga itu menarik anak-anak untuk lebih menyukai makanan yang bergizi. Jadi kalau mungkin dikemas hanya biasa saja kurang menarik gitu ya. Tapi ketika sudah diolah, kemudian ditambahin bumbunya selera kita seperti itu nggih. Mau misalnya pengennya yang lebih gurih gitu kan, bisa menyesuaikan selera kita dengan keterampilan yang mereka miliki. Dan kalau diolah dengan tangan ibunya sendiri, nilai gizinya pasti dan kebersihannya sudah pasti terjaga. Yang suka tidak cuma anaknya, tapi bapaknya juga suka. Lebih ngirit terutama ya Pak ya. Nanti tidak cuma jajan terus, jajan terus. Itu saya ternyata juga bisa membuat masakan loh, juga bisa membuat lauk loh. Jadi biar semakin sayang suaminya pada istrinya. Ternyata efeknya luas juga ya Pak ya. Oke, nah Bu, kalau misalnya untuk bisa terus melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini kan tidak semudah itu juga sebetulnya. Tidak hanya sekedar mengumpulkan ibu-ibu PKK, memiliki tempat pendopo seperti ini, tapi kita juga perlu ekosistem yang memadai, trainer salah satunya. Itu bagaimana memfasilitasi itu ke depan? Ya, terutama kalau kita tentunya butuhnya anggaran gitu nggak Mbak? Kalau programnya sudah ada sejak dulu program untuk pemberdayaan itu macam-macam seperti yang saya katakan tadi. Cuman kalau di tempat kami itu kan terbentur di anggarannya terbatas, sehingga kerjasama dengan Bapak Ibu anggota Dewan di Kabupaten Bantul ini tentunya sangat-sangat membantu dalam upaya pencapaian kesejahteraan keluarga seperti itu. Dan kami berharap
berjalan terus nggih Pak nggih. Nanti tidak hanya di dusun Jombor seperti ini, tapi diperluas lagi dan juga menunya lebih bervariatif lagi, sehingga bisa nilai jual, mempunyai nilai jual. Anggaran aman ya Pak Teguh ya? Aman. Sebenarnya ada selalu koordinasi terus begini, gimana untuk tahun besok acaranya agendanya apa saja, kami sudah siap. Oke. Kan dari Bu Yun sudah mengutarakan nih anggaran yang paling penting karena program tentu saja sudah dibuat begitu. Iya. Kalau dari Pak Teguh apa yang mau disampaikan kepada Bu Yun nih? Iya. Ya istilah kami pun juga akan mempersiapkan anggaran buat kami bisa terjun ke bawah ketemu dengan masyarakat. Intinya kan itu. Ini sangat-sangatlah betul-betul diperlukan di masyarakat. Ya. Oke. Tadi Pak Teguh sudah menyampaikan betapa pentingnya ibu-ibu peran perempuan di rumah begitu ya, untuk tidak hanya memberikan tambahan kekuatan ekonomi, tapi juga memberikan kestabilan dalam keluarga. Kalau dari Bu Iwin sebagai sosok perempuan juga nih, kami juga mungkin ingin mendengarkan, silakan. Ya, tentunya bermanfaat sekali nih Mbak, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang bukan wanita karir seperti itu. Daripada cuman ngobrol-ngobrol sama tetangganya yang kurang bermanfaat, kegiatan seperti ini tentunya selain menjalin silaturahmi juga meningkatkan keterampilan seperti itu yang kita harapkan seperti itu. Dan kebetulan ibu-ibu di sini antusias ya Pak ya. Kebetulan di tempat lain pun seperti itu Mbak. Ketika ada pelatihan seperti ini sangat antusias. Bahkan kita kan terbatas kuota juga karena anggarannya terbatas, tentunya kuota juga terbatas. Sehingga banyak ibu-ibu yang sebenarnya pengen ikut tetapi belum masuk ke kegiatan seperti ini. Nah, mungkin nanti ke depan bisa jadi anggarannya lebih banyak begitu nggih Pak nggih, sehingga jangkauannya juga lebih luas seperti itu Mbak. Sehingga lebih banyak mengenai efeknya ke banyak perempuan di Kabupaten Bantul ini ya Pak ya. Saya juga nanti penasaran sih, pengen melihat lebih jauh lagi kegiatan dari ibu-ibu di sini, juga ngobrol mungkin barangkali dengan salah satu trainernya yang sudah sabar mengajari ibu-ibu. Sama ngicipi Mbak, jangan lupa nanti ya. Boleh juga ya Pak ya. Enak enggak tadi ya hasilnya? Nanti kita akan kembali pemirsa saat lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ibu-ibu, ini jadi masih ada airnya, kita tiriskan di samping-samping ini supaya sampai kering. Jadi unsur air ini bisa menimbulkan jamur atau bakteri semakin cepat. Jadi untuk isian roti itu memang harus tahan lama. Kering. Halo pagi ya, sudah di ini buat isian. Oh, pengisian. Ya, baru separuh jalan. Ini kurang kering, Bu. Iya, kurang kering. Ibu-ibu udah pinter. Oh, lumayan. Ibu-ibu Jombor memang luar biasa. Iya, semangat. Kenal ya Bu Zaida. Iya, sama-sama. Trainer gitu kan yang melatih, memberikan materi pelatihan keterampilan olahan makanan kepada ibu-ibu PKK di sini. Iya. Boleh kita tahu dulu nih, sebenarnya Bu Zaida udah berapa lama sih jadi trainer kayak gini nih Bu? Saya backgroundnya ahli gizi. Jadi memang di masyarakat itu sering memberikan penyuluhan dan saya sudah sekitar 8 tahun, masuk tahun ke-9. Terus ini sudah baru pertama kali ini di tahun kalau di daerah ibu-ibu di sini? Ya, kalau ini baru pertama kali di sini. Ibu sejauh ini? Ibu baru pertama gabung dengan kami. Ya. Nah, ini saya mau karena kami punya trainer cukup banyak. Banyak gantian ya. Banyak, selama ini lengkap ya. Ya, Bu Zaidah yang memberi masakan ini. Kesannya ibu-ibu antusias ya, luar biasa, pengetahuan juga lumayan, sudah banyak. Mungkin masa yang sudah terbuka era media sosial yang udah cepat sekali, dan trainer sangat terbantu karena sudah punya bekal ilmu. Dan ibu-ibu juga semangat dari hari kemarin sampai sekarang masih full nih semangatnya. Bersyukur ya Pak ya punya trainer yang juga semangat, juga semangat. Kalau trainer kami ini nggak semangat ya besok ganti ya. Sehingga kami punya trainer cukup banyak. Ya, dan itu pun semangat semua. Jadi kita kerjasama dengan Dinas PMK ini betul-betul kami bangga dan meyakinkan. Bisa bermanfaat di masyarakat. Iya. Cerita dong Bu, menu hari ini yang diajarkan tuh apa? Kalau menu hari ini bakery dengan berbagai macam isian. Kemudian tidak hanya resep dan cara membuat, juga kita melatih juga
kerjasama tim seperti itu. Jadi kerjasama tim di satu kelompok itu komunikasinya seperti apa, kerjasamanya, pembagian tugasnya juga seperti apa, seperti itu. Apa sih yang paling harus diperhatikan dari kerjasama dalam tim dalam mengolah makanan tuh apa sih? Iya, jadi komunikasi tadi. Jadi informasi itu udah harus betul-betul tersampaikan. Kemudian kalau untuk penjamah makan memang harus kebersihan nomor 1 ya. Oke, jadi makanya harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, ya. Semuanya alat-alat juga harus bersih. Jadi itu yang kita latih juga sejauh ini. Nggak hanya bisa membuat, tapi ada ilmu lain. Seperti itu. Tanggapan dari Pak Teguh nih? Ya, sangat-sangatlah berguna sekali. Ini mungkin Ibu Zubaidah ya, baru kerjasama dengan kami. Yang pertama ini, ya emang kami mempunyai beberapa tenter masak cukup banyak, sehingga hari ini kita bekerja sama dengan beliaunya. Dan di sini banyak masyarakat yang senang dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, sehingga emang harapan kami narasumber atau tenter-tenter ini jangan suka mutung gitu. Wah, si kono angel, sehingga besok lagi dihubungi sulit. Sehingga ini harapan kami semuanya happy. Nah, karena semuanya happy, masyarakat juga happy, yang latih pun juga senang. Kenyataannya ibu ini juga senang karena apa? Masyarakat sudah pada pandai dan banyak info di masyarakat ini kan lewat HP pun juga bisa. Sehingga mudah sekali bagaimana menindaklanjuti atau memberikan ilmu kepada masyarakat. Jadi harus sabar mengajarkan ibu-ibu ini, tapi juga harus enjoy satu waktu. Tadi selain koordinasi ya, kerjasama, berkomunikasi itu penting gitu. Yang kedua adalah kebersihan, itu juga harus terjaga. Apalagi Bu selain itu? Gizi barangkali? Ya mungkin nanti ada motivasi untuk ibu-ibu itu berkreasi sendiri di rumah untuk keluarganya maupun untuk perekonomiannya di situ. Memberikan motivasi juga motivasi, ya. Motivasi seperti apa yang Ibu sampaikan ke ibu-ibu? Iya, bahwasanya kalau untuk membuat roti itu tidaklah susah. Jadi mudah sekali, fun, dan untuk menambah uang atau penghasilan di ekonomi keluarga itu juga bisa gitu. Oke, jadi mindsetnya harus diubah Mindset, ya Pak ya. Jangan sampai terus wah susah bikin roti jadi jadi. Jadi harus mindsetnya harus diubah dulu ya Pak ternyata. Tanggapan dari Anda gimana nih Pak untuk bisa mendukung warga ini juga terus bersemangat gitu? Iya, setiap kegiatan saya kasih semangat bagaimana untuk bisa ibu-ibu ini menciptakan atau mendapatkan penghasilan sendiri tanpa harus meminta suami. Meskipun hanya kecil. Tapi lama-lama kita latih, kita didik, semuanya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Dan selalu saya kasih saya kasih semangat bagaimana panjenengan bisa mendapatkan penghasilan melebihi suami. Bilangnya wah susah Pak, susahnya berarti bisa. Kalau dengan Anda berlatih, satu saat akan Anda bisa untuk bisa mendapat penghasilan melebihi suami. Sangat luar biasa ibu-ibu, semangat. Oke. Mudah-mudahan Ibu juga sangat menginspirasi ya di sini. Ibu juga punya usaha sendiri nih. Punya, saya owner dari Honey Bakery. Ya, di Jalan Kaliorang. Kemudian tadi juga saya apresiasi sekali untuk Bapak untuk mendukung ya di pemerintah itu tetap turun ke bawah, ke ibu-ibu dibantu pelayanannya, apa yang dibutuhkan itu luar biasa. Apresiasi itu sangat membantu sekali. Oke, tentu saja itu adalah menjadi tugas dari seorang wakil rakyat ya Pak ya, akan terus mendukung, bahkan nextnya tidak hanya memberikan keterampilan tapi juga cara marketingnya itu nanti juga harus diberikan pembekalan ya kepada ibu-ibu ini. Oke Pak Teguh Santoso dari Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, apa nih terakhir yang mungkin ingin disampaikan khususnya bagi para ibu-ibu di sini agar mereka terus bersemangat meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga dan daerah mereka? Silakan. Saya harapkan tidak cuma latihan semacam ini. Setelah latihan saya selalu sampaikan baru di pembukaan, Anda siap latihan dan siap belajar dan belajar. Kapan Anda belajar? 1 hari ini atau 2 hari yang akan datang. Jadi saya memberikan semangat bagaimana supaya setelah latihan itu terus belajar, tidak cuma bukunya atau mungkin resep-resepnya ditumpuk. Habis itu nggak pernah dibuka, dipelajari. Belajar dan belajar. Setelah belajar, bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan? Caranya bagaimana? Anda punya HP, dimasukkan aja di story Anda atau mungkin kegiatan Anda. Anda siap membuat roti.
umumkan saja siapa sing mau mencicipi, yang datangkan banyak. Ya. Terima kasih Pak Teguh Santoso sudah berbincang dan memberikan semangat kepada para ibu-ibu. Terima kasih juga ya Bu ya. Sami-sami. Terus bersemangat untuk bisa melatih ibu-ibu sehingga mereka bisa mandiri seperti yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan saya Dewi Budianti undur diri. Terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Atas terselenggaranya ini tentu saja adalah dukungan dari Jogja TV dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pada semangat, maka bonusnya kompor howos ya. Monggo diserahkan. Semoga manfaat. Iya, oke. Saya kira itu nggih. Monggo ini bermanfaat buat masyarakat nggih. Iya. Selamat ya Bu. Lanjut terus apa doa saya kemarin menjadi juragan. Sanggup? Sanggup? Yakin?